Kita akan berbincang dengan aktivis ICW, Firdaus Ilyas, dan juga nanti kita akan berbincang dengan Irjen Kementerian Agama, M. Jasin. Mas Firdaus, ini kalau kita bicara soal pengelolaan dana haji, ini hasil temuan ICW seperti apa sebetulnya, Mas Firdaus? Ya, Mas Doni, kalau kita bicara pengelolaan dana tabungan haji ya, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan sejak 2004, itu pendaftaran untuk haji reguler itu dibuka sepanjang tahun, gitu ya. Nah, kemudian sejak 2010 juga untuk ONH Plus juga dibuka sepanjang tahun. Tetapi persoalannya kan karena kita sebagai bagian dari negara Islam mendapat jatah kuota setiap musim haji, sementara animo masyarakat itu begitu besar misalnya. Saya ambil contoh misalnya 2013 saja, hampir 500.000 jamaah yang mendaftar gitu ya, yang melengkapi setoran awal. Nah, artinya kan waiting list menumpuk, begitu juga dengan dana yang dikelola di Kementerian Agama. Nah, kalau kita bicara dana yang dikelola, artinya kan ditempatkan dalam instrumen perbankan, gitu ya, baik giro, deposito, ataupun sukuk yang terbaru misalnya, dan semua memberikan imbal bunga. Nah, pertanyaan itu ketiga instrumen itu dipergunakan ya? Giro, deposito, dan sukuk ya? Sukuk ini maksudnya obligasi syariah ya? Syariah negara begitu. Nah, ketiga instrumen ini kan memberikan jasa bunga. Pertanyaannya sederhana. Ada yang sudah menyimpan misalnya 20 juta misalnya 6 atau 8 tahun, kemudian ada yang 25 juta misalnya sejak 2010, ada yang sudah menyimpan 4.000 US dollar untuk ONH khusus misalnya. Berapa jasa bunganya? Itu yang pertama. Hasil temuan ICW berapa? Kalau kita lihat misalnya paling tidak yang laporan keuangannya cukup detail misalnya sampai 2011 misalnya, kita menemukan rata-rata misalnya nilai optimasi atau jasa bunga itu hanya 1,47%. 1,47%. Artinya kalau kita gunakan misalnya standar bunga giro 3%, kemudian deposito 6,5 misalnya, kemudian sukuk waktu itu 7,5 misalnya, telah dipotong pajak final misalnya, itu masih jauh lebih rendah gitu daripada apa yang dihasilkan yang daripada yang seharusnya gitu. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Itu satu catatan besar begitu ya kalau kita bicara pengelolaan tabungan haji. Yang kedua, di dalam undang-undang haji kan dikatakan misalnya bahwa jemaah membiayai atau yang berasal dari uang jemaah hanya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dia. Nah, karena jasa bunga juga semakin besar misalnya, ternyata banyak dari jasa bunga ini dipergunakan bukan untuk kepentingan jamaah, tetapi misalnya untuk kepanitiaan, untuk honor. Kepanitiaan apa nih maksudnya? Kepanitiaan pengelolaan haji. Di mana misalnya di dalam undang-undang haji kan jelas itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi pertanyaan sederhananya, dari jasa bunga yang tidak optimal ini, kemudian sebagian besar malah digunakan bukan oleh jamaah, gitu. Sehingga misalnya kalau kita lihat, ini menimbulkan kerugian jamaah. Nah, catatan kami misalnya, kalau nggak salah waktu tahun kemarin juga digunakan untuk rencananya untuk beli kendaraan. Ya, beli kendaraan operasional, membangun misalnya untuk sistem ISO, membayar honor, tunjangan, begitu ya, mendatangkan apa namanya petugas dan segala macam, termasuk misalnya gaji ke-13 dan segala macam. Begitu. Oh ya? Jadi, ya, gitu. Itu kalau kita baca breakdown-nya, gitu, itu sampai seperti itu, gitu loh. Nah, dan itu jelas menyimpang. Jelas menyimpang. Itu artinya itu penyimpangan yang nyata ya? Penyimpangan yang melanggar undang-undang haji jelas begitu. Nah, artinya kalau kita bicara unsur satu terpenuhi misalnya. Nah, kemudian yang kedua kan kalau kita bicara dari dana optimasi ini misalnya jasa bunga, kan jamaah tidak tahu misalnya. Ketika saya akan melunasi begitu ya, saya sudah dapat jasa bunga berapa sih? Atau jangan-jangan ketika dihitung secara keseluruhan, nilai pelunasan saya dan jasa bunga lebih besar dari uang hajinya, ONH termasuk direct dan indirect cost-nya begitu. Jadi ini kalau kita bicara dalam sisi pengelolaan tabungan hajinya. Gitu. Artinya dari pengelolaan sendiri itu sudah banyak terlihat penyimpangan-penyimpangan menurut ICW. Kemudian juga dari apa namanya imbal hasil yang tercatat di situ itu juga sudah menjadi pertanyaan besar mengapa jumlahnya jauh lebih kecil daripada jumlah yang semestinya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kan kita bicara misalnya kalau sudah menabung kemudian dapat waiting list, dia berangkat, dia harus melunasi ibadah haji begitu ya. Nah, selain dalam sisi hulu, artinya pengelolaan tabungan haji, kita juga menemukan persoalan-persoalan di sisi biaya yang harus ditanggung oleh jamaah misalnya. Secara sederhananya begini, kalau kita coba hitung ulang hasil audit laporan keuangan oleh BPK begitu dari 2006 sampai 2012, kami menemukan misalnya jamaah itu dirugikan kurang lebih 511 juta US dollar. Secara keseluruhan ya, artinya untuk periode 2006 sampai 2012. Artinya lebih dari 5 triliun. Nah, pertanyaannya kan sekarang dari dua titik celah besar ini kenapa itu terjadi? Ya secara sederhana kami berkali-kali kami laporkan juga ketika Pak Yasin di KPK dulu gitu ya, bahwa titiknya adalah kelembagaan, semua kewenangan berada pada satu kelembagaan, yaitu Kementerian Agama. Mas Firdaus, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Ya.
Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan saat ini sudah bergabung bersama kita di studio Irjen Kemenak M. Jasin. Pak Jasin, ini kalau kita bicara soal kita menyoal nih penggunaan dana haji ini kan bunganya demikian besar. Kalau menurut catatan itu per tahun ini ada sekitar 80 triliun, benar ya? Kalau hitung-hitung bunganya 2 triliun lebih saat sekarang, bukan 80. Enggak, maksudnya kalau dana yang terkumpul sekitar 80, kalau kita hitungan 67 triliun. 67. Hitung-hitungan saat sekarang ya. Saat sekarang. Ya. Nah, itu kalau hitungan bunganya berapa tadi? 2 triliunan? Ya, 2 triliun yang cukup untuk penyelenggaraan ibadah haji pada satu musim haji untuk saat itu digunakan untuk ini. apa, Pak? Ya, untuk nyewa pesawat, untuk nyewa hotel, untuk pengadaan catering, untuk pengadaan bis, dan lain-lain sebagainya itu di sana. Gitu. Untuk honor panitia haji? Honor panitia haji untuk sudah diatur, ada aturannya. PMA itu kan ada direct cost dan indirect cost. Jadi kalau yang dulu pada waktu kami mengkaji yang 48 titik temuan itu memang belum ada PMA-nya. Nah, setelah kita sarankan PMA maksudnya apa nih, Pak? PMA maksudnya apa? Peraturan Menteri Agama yang mengatur penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari masyarakat itu. Yaitu yang mana yang boleh digunakan untuk biaya langsung dan tidak langsung. Jadi biaya langsung itu yang berkaitan dengan penggunaan untuk pembiayaan secara langsung terhadap penyelenggaranya itu. Direct cost itu. Namanya ada indirect cost gitu. Sudah diatur sekarang semenjak kita menyampaikan 48 titik temuan pada waktu kita melakukan kajian sistem di KPK. Di penyelenggaraan ibadah haji oleh KPK. Ada 48 titik temuan yang diperkirakan menyimpang. 48 titik temuan itu dibagi menjadi beberapa bidang yang kita cermati atau kita lakukan kajian. Bidang hukum, bidang kelembagaan, bidang tata laksana itu segala kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian dan bidang SDM, jadi 4 gitu. Ya, ini ada temuan ICW dari penggunaan jasa bunga sendiri menyimpang menurut aturan, dan imbal hasil dari setoran dana juga kok dirasakan jauh lebih kecil daripada yang seharusnya. Ini temuannya Mas Firdaus ya. Termasuk temuan KPK waktu itu. Termasuk temuan KPK saat itu. Pada saat itu memang kita temukan di bank penyetor simpanan itu ada yang bunganya itu lebih rendah, ada yang 2%, lebih rendah, ada yang 1%, variatif, itu sudah kita tegur. Dan harus dipisahkan antara pendapatan bunga dengan prinsipalnya. Nah, ini sudah kita tegur gitu. Artinya sudah kita sarankan untuk merubah. Ya, pada saat itu hadir juga Pak Menteri yang sekarang ini, Pak Menteri yang sekarang, dan komitmen itu selalu dipantau atas compliance pelaksanaan 48 titik temuan itu. Compliance itu artinya ketaatan dalam melaksanakan rekomendasi. Dan berpengakuan dari Pak Dirjen PHU bahwa semua saran itu sudah dilaksanakan. Menurut KPK ada beberapa yang belum. Nah, ini tentunya kan harus bertemu lah tentunya. Itu kan lebih baik. Ini kan niatnya kan mencari solusi. Mencari peningkatan kualitas layanan dari penyelenggaraan haji gitu. Mas Firdaus menemukan sesuatu yang janggal juga di apa yang sudah dilakukan oleh Kemenak saat ini? Ya, kalau kita baca kan yang baru dirilis laporan keuangan haji 2012 Pak Yasin ya, 2013 masih dalam proses katanya. Nah, kalau kita baca untuk misalnya tabungan haji jasa bunga misalnya, ternyata untuk 2012 itu juga masih rendah antara 1 sampai 1,5%. 1 sampai 1,5%. Deposito. Itu 2012 ya? Ya. Jadi kalau kita baca gitu, kemudian kita bandingkan dengan LPSK rate atau BI rate ya untuk deposito mau jangka waktu sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan misalnya. Nah, pertanyaannya mungkin memang dari sisi tidak se ekstrim dulu begitu ya. Yang menjadi menarik adalah kalau tadi misalnya nilai pokoknya sudah 67 triliun begitu, kemudian instrumen terbesar sekarang setengahnya lebih itu di sukuk gitu ya. Tetapi sukuk kita bisa kuantifikasi dengan lebih sederhana, bisa dihitung. Tetapi bagaimana dengan deposito, giro atau kas yang disimpan di bank, karena nilainya juga ratusan miliar misalnya. Nah, kemudian kan mekanisme misalnya bunga bajemuk gitu ya, ini kan juga sayangnya di dalam laporan keuangan haji ini tidak didetailkan begitu ya. Jadi kalau kita mau artinya coba ada tracking, yang tidak transparan di sana.
Ya, dalam sisi transparansi saya boleh katakan misalnya setelah masuk Pak Anggito, begitu juga Pak Yasin, kita tidak menemukan laporan keuangan haji. Kemarin baru diupload misalnya untuk 2012, itu hanya sebagian saja. Tetapi tidak mengupload juga laporan hasil sistem pengawasan internal dan pelanggaran peraturan Nah yang itu kalau soal pengawasan internal kerjaannya Pak Yasin sekarang nih. Iya, kan ada dua aspek ya di dalam BPK ya, begitu. Dan itu tidak diupload sehingga publik tidak tahu misalnya, oh ya, walaupun ini penyajian laporan keuangan bukan audit tertentu misalnya, tapi publik bisa melihat bolong-bolongnya di mana dan itu tidak dimunculkan. Termasuk rincian biaya Nah misalnya. itu gimana Pak Yasin? Ya, kami juga melakukan pengawasan internal dari baik DAU maupun biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2012, tahun 2011 kita melakukan juga audit gitu. Khususnya yang tahun 2012 itu sesaat saya setelah gabung dengan Kementerian Agama. Nah itu kita lakukan auditnya di tahun 2013. Hasil temuannya apa Pak? Hasil temuannya harus rekonsiliasi dengan Dirjen PAU karena ada ya katakanlah hak jawab mereka itu yang menyatakan bahwa pendekatan berbeda yang dipakai Ijen dengan Dirjen PAU di dalam hal katakanlah laporan keuangannya itu atas pendapatan bunga dan lain sebagainya itu. Nah tentunya kita akan selalu dialog ini akan dilakukan dialog ini teman-teman ini itu. Nah Pak Yasin ini kalau apabila kita ada kejanggalan dan tidak ada istilahnya indikasi pelanggaran pidananya, tentunya atas dasar ketidaksengajaan harus dipenuhi pengembaliannya kalau Ijen seperti itu. hasil temuan Irjen banyak Pak? Ya rekonsiliasi itu artinya belum bisa disampaikan ke publik. Masih rahasia dapur ini. Rahasia dapur, kecuali kalau penegak hukum yang meminta. Kita supply kemudian dianalisis lebih lanjut. Ya apa yang kita punya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi di Diktum 8 ya kita akan menyampaikan itu. Ya, ini kalau kita melihat dari periode waktu ini kan ada yang diselidiki oleh KPK itu kejanggalan pengelolaan dana haji periodenya 2012 sampai 2013 nih. Ya. Nah ini gimana Pak Yasin? Ya domain dari penegak hukum itu berbeda dengan kami maupun berbeda dengan BPK. Saya tadi berdiskusi dengan BPK juga siang itu. Domain yang berbeda itu kita itu mencatat laporan keuangan, sudah comply dengan aturan perundangan yang berlaku tentang cara pencatatan didasarkan atas akuntansi negara begitu. Baik. Nah itu di dalamnya tidak akan belum mengupas tentang ada atau tidaknya misalnya kalau pengadaan markup atau ada kesalahan-kesalahan yang lain itu belum ke sana. Yang punya domain itu dan kewenangan lengkap. Sampai ke sana. Kewenangan lengkap itu ya KPK. Kalau KPK sekarang sudah mengangkat di penyelidikan ya mari kita tunggu kan gitu. Hasilnya seperti apa? Pak Yasin kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Mas Firdaus. Pak Yasin ini kalau kita bicara soal dana haji itu per tahun yang dikeluarkan sebetulnya untuk sekitar berapa? 200.000 ya jemaah haji per tahun. Yang dikeluarkan anggarannya. Untuk penyelenggarannya sekitar 2 triliun lebih. 2 triliun? Ya. Artinya sebetulnya kalau bunganya saja dari dana haji yang dikumpulkan ini udah bisa menyubsidi banyak orang sebetulnya. Iya, tapi memang undang-undangnya mengatakan seperti itu bahwa nilai manfaat itu yang mengelola adalah Kementerian Agama yang dalam hal ini. Yang mengelola Kementerian Agama, tapi yang itu mestinya kan harus Agama dikembalikan kepada jemaah karena itu uang jemaah kan? Ya, oleh karenanya sekarang itu kan sedang merintis suatu sistem. Kita menyarankan harus semua automated transaction atau automated arrangement. Bagaimana semua itu agar bisa transparan dan berakuntabel apabila semuanya itu pakai sistem elektronik atau automated Maksudnya transaction. seperti apa Pak? Ya pembangunan sistem bahwa penanganan misalnya baik itu pendaftar, berapa uangnya itu semua pakai elektronik sehingga tidak bisa diakal-akalin oleh orang dengan cara manual gitu loh. Selama ini banyak diakal-akalin orang secara manual. Ya ini kan undergoing proses untuk transfer itu. Artinya tuh Pak Anggito kan membangun itu. Sama BPS-nya beda jauh ya Pak. Jadi membangun sistem misalnya pendaftar, uangnya digunakan untuk apa, bunganya berapa, itu nanti tentunya akan bisa dikelola dengan baik dengan cara-cara otomatis itu. Automated transaction refer kepada e-government, tidak hanya e-procurement saja, tapi e-government. Kalau kita bicara soal rekening dana haji ini saat ini ada di berapa bank Pak?
Di kurang lebihnya ada 7 atau 6 BPS. Bagaimana penentuan banknya itu? Ya tentunya yang banknya itu yang didasarkan atas kriteria ya prudensial Siapa yang menentukan banking. kriterianya? Ya tim kita kan menilai bahwa bank itu bisa dipercaya apa enggak. Nanti kalau dibawa lari gimana? Itu atas nama Kementerian Agama ya, bukan atas nama perorangan. Atas nama Menteri Agama lah, undang-undangnya menyatakan itu. Atas nama Menteri Agama, ya, Iya. artinya mengatasnamakan Pasal kementerian. 21 Undang-Undang 13 tahun 2008. Hanya Menteri Agama. Bahwa setoran haji itu atas nama Menteri Agama. Iya. Pengelolaan atas uang setoran itu disimpan di bank syariah dan bank konvensional. Iya. Sekarang malah ada ide bagus di Sukuk. Sukuk itu ada kepastian bunga. Iya. Dan dananya itu akan dijamin, Ya, tidak seperti hanya 2 miliar artinya yang saja. diperbolehkan adalah hanya Menteri Agama yang mewakili kementerian kan? Rekeningnya itu Ya. tidak boleh atas nama orang lain selain Menteri Agama. Ya, Menteri Agama. Yang sekarang pun juga seperti itu. Nah, oleh karenanya, ini kan ada beberapa masukan dari penggiat anti korupsi, dari masyarakat Dari ICW luas, termasuk ICW, bahwa ini sudah mulai dibuat apa yang disebut dengan virtual account. Jadi walaupun itu Menteri Agama, tapi QQ adalah pemilik uang. Jadi ke depannya kalau sistem apa itu namanya dengan elektronik itu akan bisa memantau itu berapa tuh Iya. uangnya. Kalau dari ICW sendiri apa yang masih janggal dari pengelolaan dana haji ini sebetulnya? Iya, kalau kita bicara tadi memang ada satu hal yang menarik. Tadi Pak Yasin bilang bagaimana menata ini lebih elektronik, lebih transparan. Walaupun secara substansi persoalan kami di kelembagaan, semua kewenangan itu berada pada satu kelembagaan. Dulu ketika di KPK betul harus dipisah begitu ya. Cuma saya tidak tahu sekarang seperti apa begitu. Nah kemudian yang kedua memang kalau kita bicara investasi pengadaan, saya ambil contoh Siskohat nih Pak Yasin ya. Siskohat kan nih pengadaannya besar nih, puluhan sampai ratusan miliar nih gitu ya. Jadi tadinya kan semangatnya agar semua online bisa dikontrol, tidak ada yang menyusup begitu ya. Tapi faktanya sampai 2012 kalau kita bicara hasil auditnya, itu perbedaan datanya masih sangat terjadi antara BPS yang tadi disebutkan bank penerima setoran dengan yang tercatat di sistem komputerisasi haji di Kementerian Agama. Kemudian dampaknya apa? Uang yang setoran pokok berbeda, kemudian juga jasa bunga berbeda, kemudian pelimpahan jamaah yang seharusnya berangkat juga berbeda. Gitu. Itu juga menjadi celah besar begitu. Nah kemudian yang kedua kalau saya lihat tadi misalnya ya total kan kalau saya lihat sekarang kan ongkos haji keseluruhan itu kan misalnya untuk musim yang terakhir itu sekitar 8 triliunan lebih, 8,5 begitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara jasa bunga gitu ya, itu kan kurang lebih mungkin sekitar 2,4, 2,6. Ya angka pastinya kita belum tahu begitu ya. Artinya sekitar lebih dari 25% itu merupakan jasa bunga. Nah tadi dikatakan ada PMA begitu ya. PMA memang kalau kita lihat misalnya PMA ini hanya APBN hanya mengcover sebagian kecil dana petugas operasional, pembelian aset dan segala macam gitu. Sebagian besar itu masih ditanggung oleh uang jamaah. Contohnya apa? Misalnya transportasi, akomodasi gitu ya, pemondokan segala macam termasuk makannya. Nah, ini kan kalau kita bicara misalnya azas awal nirlaba, misi nasional, kemudian itu menjadi tanggung jawab negara untuk mengelola ibadah haji. Ya sampai 2013 misalnya kalau kita baca laporannya, ya laporan kegiatan begitu ya, itu belum memenuhi itu gitu. Artinya ada hak-hak dasar publik yang tidak terjamin. Nah ini juga masuk dalam rekomendasi KPK sebenarnya, menerapkan standar layanan minimum, menerapkan standar biaya. Itu belum ada menurut Anda saat Itu ini? 2010 loh rekomendasinya. Sekarang masuk ke 2013, saya tidak tahu untuk 2014 yang akan datang begitu. Tapi sampai 2013 itu tidak ada, sehingga akhirnya campur aduk gitu. Tanda kutip dikatakan jamaahnya disubsidi, tapi faktanya jamaah yang mensubsidi misalnya petugas KUA, pembelian peralatan. Harusnya itu APBN ya, artinya negara yang APBN. Dan standar pertanggungjawaban juga kembali ke APBN, termasuk misalnya standar honor ya. Sekarang kan tidak lebih besar gitu. Nah, selain itu juga Mas Firdaus, apakah ini kan selama ini audit itu dilakukan oleh BPK kan seperti itu? Apakah apakah perlu juga ada ya akuntan publik misalkan yang ditunjuk untuk melakukan itu atau BPK? Sebenarnya sih paling tidak sih harapan kami buat BPK misalnya tidak hanya melakukan audit laporan keuangan. BPK pernah melakukan audit kinerja. Tetapi misalnya cobalah BPK juga melakukan audit yang lebih spesifik misalnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu ya belum ke investigatif ya. Melihat dua sisi, satu itu di pengelolaan jasa bunga tabungan awal, kemudian di belanja-belanjanya gitu. Sehingga kita dapat keyakinan cukup memadai untuk mengatakan bahwa
Satu misalnya dikelola sudah baik, kemudian tidak terjadi penyimpangan. Baik. Nah termasuk misalnya tadi kan kalau ada temuan kan, saya melihat gini, ada satu modus misalnya gini, bahwa pengembalian kerugian negara itu belum tentu menghilangkan unsur tindak pidananya kalau ditemukan indikasi gitu. Nah tapi kan jangan sampai juga ini menjadi justifikasi ketika Pak Yasin masuk misalnya gitu di Sekjen atau BPK, ya sudah temuan kerugian negaranya dikembalikan, tapi unsur pidananya tidak ditelisik lebih malah lanjut. dihilangkan ya. Betul, Itu menjadi gitu. pertanyaan baik Mas Firdaus. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon Ali Maskan Musa, anggota Komisi 8 DPR, dan di studio masih ada Irjen Kementerian Agama M. Jasin. Pak Ali. Iya. Pak, ini kan ada temuan PPATK soal dana haji yang berpindah dari rekening resmi ke rekening tak resmi, ini menurut penilaian mereka. Nah, kalau dari pandangan Komisi 8 sendiri, ini pengelolaan dana haji seperti apa? Anda punya catatan? Ya, selama ini kan dana haji itu yang mana? Kalau yang dimaksud 25 juta mereka yang daftar awal itu memang atas nama rekening Menteri Agama. Sehingga memang terserah Menteri Agama mau diletakkan di mana aja, berapa bulan dipindah kemana aja, dari sukuk ke bank lain atau dari bank lain ke sukuk, itu selama ini terjadi seperti itu. Ya. Maka itulah juga menyulitkan bagi kami di Komisi 8 untuk mengawasi karena tidak online. Maka kemarin kita pernah merevisi Undang-Undang Haji itu, dan kita ingin agar ada uang haji itu ada bank haji. Kalau bank haji itu kan kalau sekarang aja uang 25 jutaan DP itu udah hampir 55 T ya yang kami dengar, itu kan udah bukan sedikit, itu bisa menjadi bank dari bunganya sendiri. sudah sekitar 2 triliun, Pak Ali Maksan. Makanya, lah itu pun juga kami tidak pernah jelas. 2 triliun itu kan kami juga akan hanya laporan dari menteri gitu loh. Tapi kita tanya dari bank satu ke bank yang lain kan tidak online, gitu menjadi kesulitan. Sebenarnya akan lebih baik kalau Presiden, kemarin sebenarnya yang disetujui kan Menteri Keuangan. Apakah Menteri Keuangan itu memang atas perintah Presiden? Tidak, kita tidak tahu. Tapi sebenarnya kalau uang haji itu ada di bank haji sendiri, pengawasannya kan mudah. Artinya, bunga juga kembali pada yang bersangkutan. Pak Ali Maskan, ini Anda menilai bahwa pengelolaan dana haji memang saat ini belum transparan ya, artinya sangat sulit untuk diakses. Ya, kita sebenarnya dapat laporan dan masih kadang tanda tanya juga gitu loh. Baik. Kadang-kadang dulu beberapa misalnya laporan bunganya sekian, bank satu yang tidak sama kok beda gitu, itu kan juga sulit juga ini mengawasinya karena tidak online toh. Baik. Kalau menjadi bank haji sendiri kan mudah gitu loh. Pak Ali Maskan, di studio ada juga Pak. kembali, ya uang itu juga bisa kembali pada yang bersangkutan. Selama ini kan bunga itu yang 2,5 T itu tiap tahun itu kita gunakan juga untuk optimalisasi itu gitu loh. Baik. Pak Ali Maskan, di sini studio ada Pak M. Jasin. Pak Jasin mungkin. Ya, Assalamualaikum Pak Ali Maksan. Salam Pak Yasin G. Ya, tanggapannya soal pernyataan Pak Ali Maskan itu bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak online sehingga sulit untuk dipantau sebetulnya oleh Komisi 8 sebagai mitra Kemenak. Nah, saya tadi kan sudah menyampaikan, jadi inline dengan apa yang disampaikan Pak Ali Maksan, automated transaction itu maksudnya ya online apa itu juga itu secara online. Itu yang sekarang sedang dilakukan sebetulnya. Ya semuanya itu IT itu, semua proses IT menjadi e-government, menjadi lebih transparan, accessible to the public, itu kan sedang dirintis. Bahkan bunganya yang mungkin bisa diketahui oleh penabung sendiri melalui virtual account yang termasuk penggunaannya nanti yang atas nama menteri QQ pemilik dari rekening itu kan sedang dirintis oleh Dirjen PAU itu. Nah, kita artinya ya kita semangati. Kan intinya itu bukan kok kita tuh mau menyelewengkan dana itu kan tidak. Sekarang bersama-sama dengan DPR, bersama-sama dengan BPK, Ijen yang mengawasi juga yang di situ. Juga ingin merubah bahwa sistem yang kurang baik dicarikan solusinya sehingga dana haji itu menjadi baik pengelolaannya, baik itu bunganya maupun prinsipalnya. Dan juga apabila ada efisiensinya, kan sekarang kan sudah ada BPDAU, yaitu Badan Pengawas DAU. Apabila 2
2 triliun lebih itu ada sisanya, itu segera dikirim ke DAU. DAU nanti dikelola secara amanah, menghasilkan suatu income yang juga untuk kesejahteraan masyarakat dan juga bisa saja digunakan untuk penyelenggaraan. Dari jumlah dana haji yang disetorkan itu berapa banyak sih yang diambil untuk DAU itu, Pak? Tergantung panitia yang menyelenggarakan ibadah haji itu melakukan efisiensi. Tapi setiap tahun ada efisiensi itu yang disetor ke DAU, dan mulai Maret 2013 kan sudah terbentuk itu, yaitu mengenai badan pengawas DAU itu. Nah, nanti akan dikelola dengan baik dan akan dikelola dengan transparan dan digunakan untuk kegiatan pengembangan dan investasi juga boleh. Yang hasilnya nanti spill over-nya juga untuk peningkatan layanan masyarakat dan layanan haji. Baik, kita akan bahas ini di segmen berikut nanti, Pak Jasin. Ya, terima kasih. Pak Jasin, ini kalau kita bicara soal pengelolaan dana haji ini ya seperti yang tadi dipermasalahkan oleh Pak Ali Maskan Musa ya, masih bergabung bersama kita. Bagaimana kedepannya solusi supaya ini bisa berjalan dengan baik, tidak menjadi persoalan bagi masyarakat? Tentunya kalau sepanjang mengenai penyelenggaraan ibadah hajinya itu kan katakanlah dengan segala bentuk kelebihan dan kekurangannya bisa dinilai well organized lah. Kan sudah banyak orang yang istilahnya memuji tentang penyelenggaranya. Nah, pengelolaan dananya ini tentunya semua concern untuk memperbaiki. Kita yang di internal pun juga. Apa yang harus diperbaiki saat ini, Pak? Yang diperbaiki misalnya yang dalam bentuk giro, dalam bentuk ditabung di bank umum maupun di bank syariah. Atau di bank haji seperti usulan dari Pak Ali Maskan tadi? Ya, kalau bank haji tentu akan merubah undang-undang amandemen. Karena pasal 21 mengamanatkan di bank syariah maupun bank umum. Nah, sekarang ide dari internal kementerian, Pak Menteri dan Dirjen BAU sudah kira-kira hampir kurang lebihnya 40 triliun itu ke sukuk. Sukuk itu paling aman dan itu di-generate melalui nilai manfaatnya itu bunga. Dan bunga itu bagian keuntungan, jadi sah adanya tidak ada nilai subhab dan haram. Itu baguslah gitu, ya kan? Nah, yang sisa-sisanya masih ada yang di bank syariah dan bank umum ini, kita mengharapkan tidak predominan dari jumlah itu ada di situ. Ya kan? Karena kan berisiko di samping 2 miliar yang hanya dijamin oleh LPS itu. Nah, sekarang internal kementerian itu mengusahakan agar ini bisa masuk ke sukuk, gitu loh. BPS, Bank Penerima Simpanan, sebagaimana yang tercantum di pasal 21 itu, ya silahkan ada, tapi tidak yang terbanyak. Yang terbanyak adalah di sukuk. Selama undang-undang yang masih bunyinya seperti sekarang ini, di sukuk ini yang paling aman. Dan nilai kemanfaatan bunga, ini banyak yang ngawasi. Kita menghargai ICW lah, menghargai penggiat anti korupsi, menghargai dari DPR, kan pengawasnya banyak, termasuk BPK. Itu kan mengawas di luar. Nah, maksudnya yang resmi mengawasi ini siapa? BPK? Terus? Banyak, ya. KPHI yang sudah muncul, nasihat kita atau rekomendasi KPK dulu kan untuk memunculkan pengaturan terbentuknya KPHI itu. KPHI itu Komisi Pengawas Haji Indonesia. Ya, yang tugasnya mengawasi itu dan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Agama dan laporannya juga ke Presiden. Juga ada Badan Pengawas DAU misalnya yang tempat tampungan untuk efisiensi keuangan itu. Itu juga harus didaya gunakan dan dikembangkan dengan baik. Kan baru muncul 2 itu. Atas saran dari KPK, atas kajian sistem itu di aspek legalnya memunculkan itu. KPAI sudah terbentuk, kemudian BPDAU juga terbentuk di tahun lalu, yaitu 2013. Ini usulan pada saat KPK masih ada Pak Jasin di sana. Ya, ada di sana. Itu kan sudah dimulai. Tapi hal yang lain yang menyangkut misalnya undang-undang tentang pengelolaan dana haji, itu di luar kewenangan KPK, itu kan ranahnya kan dari DPR dengan pemerintah. Kalau itu ada, seperti yang disebutkan Pak Ali Maskan, harus ditabung haji misalnya, atau di bank haji, ya monggo. Selama itu baik, semakin menjadikan pengelolaan dana itu semakin baik, ya kita kan welcome saja ini masukan-masukan yang Pak bagus. Jasin, ini soal pengelolaan dana supaya ini menjadi baik gitu ya. Ini kan tadi disebutkan ada dana yang langsung bisa dinikmati oleh jemaah, ada juga yang digunakan untuk pengelolaan ibadah hajinya. Nah, di sisi lain sebetulnya
ada informasi misalkan di Malaysia itu para jemaah disubsidi, dana yang dikumpulkan itu digunakan untuk investasi gitu. Nah, dana investasi itu kemudian juga dia berkembang, itu yang akan digunakan, dimanfaatkan. Iya, itu harus ada undang-undang tentang penggunaan dana haji. Kalau undang-undang 13 tahun 2008 tidak mengamanatkan itu, kalau kita pakai sebagai bisnis, kita salah, melanggar undang-undang, ya kan? Yang boleh memakai dana untuk bisnis, untuk pengembangan dan investasi itu dana di DAU, yang sekarang baru akan kita mulai. Berapa dana yang sudah ada di sana, Pak? Sekitar 2,5 triliun kurang lebihnya. Kan semakin hari semakin bertambah. Itulah nanti akan yang generate keuntungan yang banyak dan bisa spill over kepada penyelenggaraan ibadah haji maupun dana-dana yang lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Baik. Itu. Intinya untuk solusi ke depan ada beberapa hal. Yang pertama adalah sistem online dalam upaya untuk transparansi. Jadi kita mencari solusi. Sekarang kan sudah ada public trust, misalnya kita bina mengenai penyelenggaranya, sudah mendapatkan reward juga. Itu kita bina. Nah, hal kekurangan dan kelebihan atas dana pengelolaan dananya, ya mari kita perbaiki bersama. Itu loh, jangan hanya melontarkan misalnya yang jelek-jelek saja. Yang jelek ini harus kita carikan solusinya. Apabila ada yang nakal, ya kita tindak dengan tegas. Ya, itu tugas termasuk dikirimkan ke KPK ya? Ya, kalau yang itu mengenai aparatur yang pelanggarannya adalah pelanggaran disiplin dan dia menyimpang dari aturannya, kalau dia melanggar disiplin, ya bisa saja dipecat oleh Ijen. Kalau itu dia tuh melanggar, ada pidana korupsinya, ya penegak hukum itu ranahnya. Baik. Nah, jadi fair semuanya, jadi enak gitu loh. Baik. Tujuannya apa? Tujuannya penyelenggaraan ibadah haji itu menjadi amanah. Baik. Gitu, Bung. Pak Jasin, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.